Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita lanjutkan malam ini online Bible Study, yaitu masih Kitab Matius, sesi ke-19, dengan tema dari Hosana ke penolakan. Tapi sebelum itu seperti biasa kita tundukkan kepala lebih dulu ya. Mari kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kembali kami bisa berjumpa kembali bersama-sama belajar uh, melalui online Bible Study ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati program ini sehingga benar-benar efektif untuk memberi pengertian, hikmat, membukakan mata rohani kami semua. Kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati mulut hambamu ini untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ke-19 Kitab Matius, dengan tema dari Hosana ke penolakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita, yaitu Kitab Matius pasal 21. Tema besarnya adalah Yesus Sang Mesias. Ya, di pasal 21 ini merupakan awal daripada saat-saat terakhir, minggu terakhir ya, dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dari ada banyak hikmat yang kita bisa dapatkan di sini, Saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu Saudara perhatikan peta yang di sebelah kanan ini. Harusnya kalau mengikuti OBS dari dulu sudah mulai bisa membaca peta. Sudah mulai familiar dengan peta yang ada. Ini adalah Laut Galilea atau Danau Galilea tepatnya. Ini adalah Sungai Yordan menuju ke ini yang namanya Laut Mati. Sebenarnya nggak bisa disebut laut sih, seperti danau. Cuma luas sekali jadi disebut laut. Garamnya paling tinggi di dunia, kadar garamnya. Dan letaknya paling rendah di bumi ini. Itu Dead Sea, Laut Mati ya. Di sini ada kota Jericho, di sini Yerusalem, ya. Di sini Bethphage, Bethphage, ya di situ. Di sini Betani, gitu kira-kira ya. Di dalam perjalanan Tuhan Yesus dan para murid dari kota Jericho, ya, Yesus dan murid-muridnya mendekati Bethphage. Ini Jericho ya, menuju ke sini, Bethphage ini, ya. Di lereng Bukit Zaitun, itu di lerengnya itu, tepat di luar Yerusalem. Dua murid disuruh Yesus pergi ke suatu desa untuk membawa kembali seekor keledai dan anak keledai. Sedangkan Yesus menunggangi keledai itu masuk ke Yerusalem. Sebuah tanda kekuasaannya sebagai raja tidak salah. Tidak salah sama sekali. Jadi mulai dari ayat 1 sampai 11, ingat ya Bapak Ibu Saudara, kalau baca Alkitab harus dimengerti. Jangan asal baca tapi tidak dimengerti. Itu seperti baca mantra, percuma. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Nabi siapa yang dimaksud? Nabi Zakaria. Ya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
Ini yang dimaksud raja ini adalah Mesias, Bapak Ibu Saudara. Ayat 6-nya, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Ini luar biasa loh. Ditulis di ayat 8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Pakaiannya dihamparkan di jalan karena Yesus mau lewat. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Disambut luar biasa. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Bapak Ibu Saudara, kata Hosana berasal dari kata Hosiana. Artinya, Tuhan tolonglah kami. Ya, bagi anak Daud. Hari itu semua orang tahu yang dimaksud anak Daud, keturunan Daud adalah Mesias. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi Hosana ini merupakan teriakan minta tolong, tetapi sekaligus pujian. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya. Ayat 10, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Kok disambut begitu luar biasa? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ketika itu, orang-orang menganggap Yesus sebagai nabi di zaman itu. Nah, itu ayat 1 sampai 11, yaitu penggenapan nubuatan Nabi Zakaria. Zakaria 9 ayat 9. Bahwa Raja Mesias itu lemah lembut, akan menaiki atau menunggangi seekor keledai. Ya, teriakan penyembahan Hosana bagi anak Daud. Artinya, tolonglah kami, anak Daud, Mesias. Selamatlah, selamatkanlah kami. Orang banyak menyambutnya sebagai raja. Pakaiannya dihampar di jalanan untuk menyambut sang raja, sang Mesias. Tetapi sebagian besar hanya melihat dia sebagai nabi dari Nazaret, bukan Mesias. Tapi sebagian besar Mesias. Ya, ini maknanya adalah Yesus menyatakan diri sebagai Raja Damai, datang untuk menaklukkan dosa, bukan Roma sebagai penjajah. Nah, orang-orang yang berteriak Hosana ini, mereka berharap bahwa Mesias yang datang ini akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Mereka salah mengerti tentang Mesias. Mereka membaca kitab suci secara harafiah, bahwa Mesias akan mendirikan kerajaan di bumi, membuat kerajaan Israel di bumi, jaya seperti zamannya Daud atau Salomo. Pengertian mereka begitu, harafiah. Sekarang juga banyak orang kalau baca Alkitab suka semua dianggap harafiah. Padahal isi Alkitab ada yang harafiah, ada yang figuratif. Figuratif itu perumpamaan atau kiasan gitu, bukan harafiah. Ya, salah menafsirkan ini, kacau pengertiannya. Nah, gitu ya. Jadi Yesus menunggang kuda ini bukan tanpa maksud. Tuhan Yesus ingin memberitahukan ke seluruh dunia bahwa inilah Mesias yang dimaksud oleh nubuatan kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Ini. Jadi Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Yang dimaksud Sion siapa? Yerusalem. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Gitu, saudara. Ya. Jadi penggenapan dari nubuatan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya. Poin kedua. Poin kedua adalah dari pasal 21 ayat 12 sampai 17, saudara. Ya. Yesus menyucikan bait Allah. Coba kita baca ya. Ayat 12 sampai 17.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Marah besar dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumah Bapak, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini bukan berarti tidak boleh jualan loh, saudara. Ya, harus dimengerti. Ini para penjual ini curang. Jadi orang dari luar kota ketika mau menukar uang, dijual mahal sama dia. Nah, orang sudah jauh-jauh tidak ada pilihan, diperas, ya, dipersulit padahal mau datang kepada Tuhan. Nah, makanya hidup manusia itu cuma ada dua, tipenya ada dua, saudara. Perhatikan baik-baik. Hidup manusia itu tipenya ada dua. Satu yang mendukung bahwa semua manusia ayo datang kepada Tuhan, dipermudah jalannya, diberikan fasilitas, mendukung pekerjaan Tuhan. Itu yang tipe pertama. Tipe kedua, orang yang suka menyulitkan orang lain datang kepada Tuhan. Itu, ya, khotbah, ayat dirubah-rubah supaya orang nggak sampai ke Tuhan. Ya, orang mau ibadah nggak boleh, rumah ibadah dihalang-halangi, ditutup dan sebagainya. Tipe kedua itu, saudara. Ya, makanya orang yang selamat ya yang ada di pihak Tuhan. Kalau yang mempersulit orang lain masuk atau datang kepada Tuhan, itu pasti binasa, nggak mungkin selamat. Terkutuk orang seperti itu. Makanya kalau nggak bertobat, banyak orang terkutuk sih sebenarnya. Orang mau datang kepada Tuhan dipersulit. Seperti para pedagang ini. Bukan soal dagangnya, itu mempersulit. Mestinya dia membantu orang-orang yang datang. Tukar uang pun yang nggak usah mahal-mahal. Itu, ya. Ingat ya, ada dua tipe. Satu yang mendukung pekerjaan Tuhan, yang berusaha semua orang datang kepada Tuhan. Satu yang mempersulit orang datang kepada Tuhan. Dan orang seperti ini pasti binasa. Pasti. Ya. Jadi teguran kerasnya Yesus marah karena bait Allah dipenuhi praktek komersial yang menindas para penyembah. Ini sebenarnya kedua kalinya Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Bisa dibaca juga di Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17. Ya, Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Nah, kemudian ketika khalayak ramai meneriakkan Hosana bagi anak Daud, tolonglah kami Tuhan, terpujilah Engkau. Gitu ya. Sementara imam-imam marah menunjukkan kontras dibanding orang banyak itu. Tapi, ada tapinya sini, saudara. Tetapi, orang banyak itu beberapa hari kemudian, mungkin orang yang sama meneriakkan salibkan dia. Pertama, Hosana, yang berikutnya berapa hari kemudian berteriak salibkan dia. Kenapa demikian, saudara? Rupanya orang mau memuji Tuhan, mau mendapatkan imbalan, mau mendapatkan reward, hadiah langsung dari Tuhan, sesuai keinginan hatinya. Lalu mereka kecewa karena Yesus ditangkap bahkan mau disalib. Mereka meneriakkan salibkan dia. Kita mau yang tipe yang mana, saudara? Meneriakkan Hosana, terpujilah Tuhan, tolonglah kami dan terpujilah Tuhan. Seterusnya, meskipun situasi lagi sulit, kadang kita tidak mengerti kan kenapa hal ini menimpa kita. Tapi kita harus selalu ingat, kita teriakkan Hosana, jangan berubah jadi salibkan dia. Ya, saudara ya, ada dua tipe ya, ingat baik-baik ya. Saudara tipe yang mana? Satu yang mengusahakan banyak orang selamat, ya. Kedua yang mengusahakan banyak orang sulit datang kepada Tuhan atau bahkan tidak bisa datang kepada Tuhan, mempersulit pekerjaan Tuhan. Nah, itu aja. Sederhana kan ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di ayat 18 sampai 22, kita baca yuk.
Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Para murid selalu berpikir secara harafiah. Pohon itu kering. Kok bisa ya? Mestinya mereka berpikir apa artinya semua ini. Gitu harusnya ya. Ayat 21 Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Bayangkan, saudara, kalau ini diartikan secara harafiah, nanti orang yang beriman bisa memindahkan gunung secara fisik. Padahal bukan itu yang dimaksud Tuhan. Ya, kalau ada yang memindahkan gunung itu bahaya, mati semua orang yang di gunung itu, jatuh semua kan? Dan itu tidak pernah terjadi. Kalau ada orang yang cerita, ada Pak, terjadi di Mesir. Itu kan cerita. Faktanya juga kita nggak tahu. Ya. Lagi pula waktu gunungnya pindah itu orang-orangnya kemana? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah gunung tanda kutip. Kalau kita beriman, yang kelihatannya mustahil menjadi mungkin. Apa itu? Bukan sesuatu yang fisik. Itu loh kesesatan manusia itu loh. Kesombongannya, kejahatannya itu. Keras hatinya itu. Sulit berubah. Tapi kalau punya iman, tidak ada yang mustahil. Semuanya berubah. Orang yang tadinya penjahat, dia bisa hidup suci, saudara. Tapi orang yang merasa suci, malah jadi penjahat. Nah, hati-hati ya, saudara ya. Hidup ini cuma satu kali. Jangan sampai kita itu tidak mengerti kalau baca Alkitab. Ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bayangkan kalau orang menganggap satu ayat ini dijadikan rumus. Padahal ayat Alkitab ada banyak. Ya, tidak ada yang salah, tapi dilihat konteksnya. Kalau orang benar, mintanya yang aneh-aneh nggak? Pasti nggak. Pasti nggak. Lagi pula perlu diingat, keputusan terakhir mutlaknya ada di tangan Tuhan. Kita nggak bisa memaksa Tuhan. Ya, ini ditulis maksudnya supaya kamu itu berimanlah. Segala sesuatu yang sulit, gunung pun pindah gitu loh. Ya, minta apa aja dikasih Tuhan. Ya enggak juga. Kenapa? Karena ada ayat lain di Yakobus, kamu berdoa tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Loh kok bisa berdoa salah? Bisa. Karena kamu minta sesuatu yang untuk memuaskan dirimu sendiri. Nggak dikasih pasti. Saudara bayangkan, Bapak kita di surga adalah Bapak yang baik. Kalau kita minta roti, nggak mungkin dikasih kalajengking. Betul? Bapak yang baik. Tapi kalau minta pisau tajam, padahal kita masih kecil, dikasih nggak sama Bapak yang baik? Tidak pasti. Bahaya itu. Pisau di tangan anak kecil. Nah, begitu. Ya, jadi kalau baca Alkitab itu jangan satu ayat terus dijadikan rumus seolah-olah itu berlaku selamanya dalam segala kasus gitu. Tidak, tergantung konteksnya. Ya, jadi eh, pohon ara ini dikutuk Tuhan karena apa? Karena tidak berbuah. Pohon ara itu selalu melambangkan Israel. Religius memang secara lahiriah, tetapi tanpa pertobatan sejati. Nabi Yesaya berkata begini, bangsa ini memuliakan aku dengan dengan mulutnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi dengan mulut aja pintar, ya, rajin ke bait Allah, mempersembahkan sesuai Taurat, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ketika Yesus mengutuk ini,
untuk memberi pelajaran pada orang lain bahwa kalau tidak berbuah, ya itu mati nantinya. Saudara bisa baca juga di Markus pasal 11 ayat 12 sampai 13. Di ayat 21, iman yang memindahkan gunung ini bukan bermaksud melakukan hal itu secara rafiah, ya. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Oke. Poin nomor 4, Saudara. Ayat 23 sampai 27, ya. Kita baca, ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Ini mesti dibaca perlahan supaya mengerti, Saudara. Ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan berkata, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Melakukan mujizat maksudnya. Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka. Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, nanti ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Kalau baptisan Yohanes dari surga, kenapa kamu nggak percaya? Kalau jawabannya dari surga. Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kalau orang Farisi, imam kepala ini jawabnya, enggak, baptisan Yohanes itu dari manusia. Mereka takut juga ngomong begitu. Kenapa? Karena banyak semua orang menganggap Yohanes ini nabi, nggak mungkin salah. Serba salah kan mereka? Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Curang mereka itu. Ditanya, surga atau manusia? Nggak tahu. Itu dia. Ciri orang yang nggak benar, itu kalau ditanya ya atau tidak. Jawabannya bukan ya, bukan tidak. Atau curang. Nggak mau jawab. Kan pilihan cuma dua, ya atau tidak. Nggak mau jawab, muter-muter. Nah itu orang nggak benar, itu cirinya itu. Ya, kami tidak tahu katanya. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mau mengatakannya kepadamu. Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini. Gitu, ya. Hikmat ini seringkali bisa dipakai ketika berdebat. Karena orang tidak benar itu biasanya menyerang, tapi kalau ditanya balik, nggak mau jawab. Muter-muter ngeles, gitu. Makanya Alkitab berkata begini, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Di luar jawaban itu asalnya dari si jahat. Manusia yang nggak mau jawab ya atau tidak, itu asalnya dari si jahat tuh pasti. Sederhana saja. Kecuali memang benar-benar tidak tahu. Itu beda. Ini bukan tidak tahu, tahu tapi nggak mau jawab. Itu nggak benar itu. Ya, oke. Berikutnya, sebentar saya share dulu. Ya, berikutnya adalah perumpamaan tentang dua anak. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ayat 28 sampai 32. Oke, saya bacakan ya, perlahan saja ya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung, yang paling besar, dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Disuruh kerja anak ini. Tapi anak itu menjawab gini, baik Bapak, tapi ya nggak pergi. Ngomongnya padahal ya, tapi nggak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua ya, dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku nggak mau, disuruh pergi nggak mau ke kebun anggur. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?
Siapa, saudara? Ya yang kedua, meskipun pertama ngomongnya nggak mau, tapi berangkat juga ya. Artinya melakukan. Daripada yang pertama, baik, ya, tapi nggak jalan. Nah, gitu ya. Aku berkata sesungguhnya, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu mengerti nggak maksudnya? Anak yang pertama kan manis tuh, iya baik Bapak. Tapi nggak dilakukan. Yang kedua bilang nggak mau. Itu itu lambang orang-orang jahat yang jatuh dalam dosa dan sebagainya. Tapi kemudian kulakukan juga deh. Rupanya akhirnya bertobat. Gitu. Makanya Tuhan berkata, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Itu binasa apa sih? Sudah melihat, gak percaya. Binasa. Ya, gitu. Jadi perumpamaan tentang dua orang anak ini, yang penting itu melakukan atau tidak. Baik, Bapak. Amin. Itu seperti orang yang religius luarnya. Orang Farisi, ahli Taurat. Kalau zaman sekarang pendeta. Amin. Tapi tidak melakukan kehendak Bapaknya. Yang dilakukan adalah pikirannya sendiri, maunya sendiri. Apalagi kalau sampai ngakalin jemaat. Persembahannya biar banyak. Itu dia. Sementara dari kalangan jemaat ada yang dari orang yang sangat berdosa. Duduknya paling belakang. Tapi mereka, Tuhan ampuni aku dosa. Mendahului kamu masuk kerajaan surga. Gitu. Meskipun berdosa mulanya nggak mau aku melakukan kehendak Tuhan. Tapi akhirnya dilakukan juga. Itulah yang melakukan kehendak Bapa. Itulah orang yang selamat. Gitu ya. Jadi yang penting itu melakukan atau tidak. Percuma di mulut ngomong ya tapi tidak dilakukan. Kemudian yang ayat 33 sampai 46. Rupanya panjang juga ayatnya ya. Bentar, saya share dulu. Ya, ini yang jadi ketaatan sejati diukur dari perbuatan, bukan dari ucapan saja, ya. Lebih baik bertobat dan taat daripada berkata rohani tapi hidupnya menolak Tuhan. Khotbah tapi jahat, oh ya percuma gitu. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Jadi ada pemiliknya, tuannya, tuan kebun anggur, ya. Kemudian tuan ini menyewakan kebunnya kepada para penggarap dengan harapan nanti ada hasilnya. Yang kedua, tuan itu punya para hamba. Hamba-hamba inilah yang diutus tuannya untuk menagih hasil panen dari yang dikerjakan oleh para penggarap kebun tadi. Tetapi rupanya utusan sang tuan ini, hamba-hamba ini malah dibunuh oleh para penggarap itu. Jahat sekali nih penggarap ini. Ya. Terakhir, tuan kebun anggur ini mengirim anaknya sendiri dengan harapan mereka akan hormat sama anaknya. Tetapi ternyata penggarap kebun ini juga membunuh anak itu, sang anak ini dibunuh. Coba, ya. Ini menggambarkan apa, Saudara? Tuan kebun anggur itu adalah Bapa kita di surga. Tuhan sendiri, ya. Kebun anggur itu tugas yang diberikan kepada kita. Para penggarap itulah kita. Ya. Tuhan mengutus orang-orangnya, hamba-hambanya, nabi-nabinya, malah dibunuh oleh Israel. Akhirnya Tuhan utus anaknya, Tuhan Yesus.
dibunuh juga. Jahat sekali ini. Manusia itu jahat, saudara. Ya. Nah, di ayat 42 ada yang menarik. Eh, oh, saya bacakan dulu ya. Dari ayat 37. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya anakku akan mereka segani atau hormati ya. Ayat 38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap penggarap-penggarap itu? Ditanya ini orang-orang. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Mengerti ya, saudara ya? Jadi Israel dipilih Tuhan, tapi malah menolak. Anaknya dikirim, dibunuhnya. Kalau begitu caranya, apa yang dilakukan sang tuan ini ketika datang lagi nanti? Yang membinasakan orang yang menolak sang anak dan hamba-hambanya itu. Ya, begitu. Ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ya, jadi sang anak ditolak, malah jadi batu penjuru. Apa itu batu penjuru? Di dalam arsitektur zaman Israel kuno, batu penjuru itu batu yang menentukan. Peletakan pertama itu batu penjuru. Penting untuk menjadi fondasi dan penunjuk arah. Itu batu penjuru, saudara. Nah, jadi di sini dikasih tahu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Mesias yang ditolak oleh Israel itu malah menjadi juru selamat dunia. Ya, penolakan terhadap Kristus membawa kehancuran rohani. Pasti, sebab Yesus adalah batu penjuru keselamatan. Pokok keselamatan. Perhatikan orang yang menolak Tuhan Yesus. Nggak mungkin sempurna. Sedangkan orang yang menerima Tuhan Yesus saja di mulut doang pasti jahat. Pasti. Ya. Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa itu pasti jahat. Nggak mungkin nggak. Meskipun tampilannya kelihatannya orang baik-baik. Karena tidak melakukan kehendak Tuhan pasti jahat di mata Tuhan. Ya. Nah, ringkasannya ini, saudara. Yesus masuk ke Yerusalem sebagai raja yang dinubuatkan Zakaria 9 ayat 9. Makanya disebut anak Daud kan. Hosana menjadi teriakan tolonglah kami, tapi berubah menjadi pujilah Tuhan juga. Yang kedua kalinya Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dari praktek-praktek curang. Pohon ara untuk menggambarkan orang yang tidak berbuah, binasa. Otoritas Tuhan Yesus jelas dari surga. Ya. Perumpamaan tentang dua anak yaitu yang benar-benar taat, yang melakukannya yang penting. Penggarap kebun anggur, itulah orang-orang Israel yang jahat, yang menolak sang Mesias, membunuh sang anak. Hari ini, aplikasinya juga sama. Banyak orang menolak sang anak. Ya, banyak orang menolak sang anak. Cuma amin di bibir, tapi tidak melakukannya. Ini yang aneh, saudara. Di gereja tampil sebagai rohaniwan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Bahkan ada yang bukan cuma tidak melakukan, bahkan ada yang menghambat pekerjaan Tuhan. Merusak, merugikan, menghalang-halangi orang datang kepada Tuhan. Nah, begitu, saudara. Cuman saya mau ingatkan di Alkitab ada satu ayat, barang siapa membinasakan bait Allah, ia akan dibinasakan. Orang yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, dia pasti binasa, terkutuk.
Bukan nanti di neraka, mulai hari ini pun sudah terkutuk. Menghalangi kehendak Bapa. Makanya hidup sekali ini, yuk kita persembahkan untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatunya sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Tidak ada cara lain. Gitu ya, saudara ya. Oke, baik. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya persilakan. Pertama, Eben ya, angkat tangan silakan. Selamat malam, Pak Gam. Selamat malam. Ya, ya, izin Pak Gam oke. Ya, nggak apa-apa. Eh, ada pertanyaan tadi tentang pembahasan ketika Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil keledai, Pak Gam. Ya, Yang jadi pertanyaan saya adalah mengapa orang Israel sedemikian percaya gitu bahwa keledai mau dipakai tuannya? Apakah hal itu hal yang biasa di sana terjadi gitu, Pak Gam? Atau gimana? Nah, oh, yang oke. kedua Pak Gam, yang kedua sekalian aja takutnya yang lain mau nanya. Yang kedua ini di luar pembahasan hari ini yang Nah, sebentar, saya satu belum. dulu sebelum saya lupa ya. Oh ya ya oke Pak Gam siap. Yang soal keledai itu, memang tidak ditulis detailnya ya. Tapi kalau menurut saya, murid-murid ini ketika berjumpa dengan keledai itu, nggak ada yang punya, di dibawa. Tapi ketika ada orang tanya, ini akan dipakai Tuhan. Mereka tahu yang dimaksud apa. Nubuatan oleh Nabi Zakaria. Jadi mereka pasti kasih. Cuma dipinjam kok, bukan diambil. Bukan diambil lalu dijual ya, bukan. Nanti dikembalikan, kan ayatnya bilang begitu. Jadi pasti dikasih sama orang. Karena dikembalikan yang pertama, yang kedua orang-orang mendengar Yesus kan, tahu. Tidak mungkin orang nggak percaya Yesus orang baik, nggak mungkin. Yang ketiga, orang-orang tentu tahu nubuatan Nabi Zakaria. Jadi merelakan eh, keledai itu dipakai. Sementara juga kan. Itu yang jawabannya yang pertama. Ya saya masih belum ini Mas Gam. Yang saya bingung tuh gini Pak Gam. Ya, Di satu sisi mereka kalau Pak Gam bilang mereka pinjam terus dikasih, satu sisi diterima. Lalu ketika Yesus menunggangi keledai itu Yesus disambut bak raja, ya, ya kan? ya, Tapi tadi seperti Pak Gem bilang eh, kemungkinan besar yang menyerukan menyalibkan juga mereka juga. ya. Ya, orang yang saya lagi bingung tuh Pak Gam, sebenarnya pada masa itu hal apa sih yang menjadi eh, keauditan ya permasalahan yang dialami orang Israel sehingga satu sisi menerima, satu sisi menolak gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali nih. Jadi hari itu Israel sedang dijajah oleh Roma. Nah, seluruh Israel menantikan Sang Mesias datang. Mesias seperti apa? Mesias yang menjadi pahlawan pembebas penjajahan dari Roma. Raja yang menang gitu, terus bikin kerajaan di bumi. Seperti zamannya Daud atau Salomo. Makanya, Hosana, sudah datang nih sang raja. Gitu. Dipuji-puji kan? Nah, tolonglah kami, terpujilah engkau. Gitu. Nah, tapi berapa hari kemudian mereka baru tahu, loh, kok ditangkap? Kok nggak ngapa-ngapain juga? Nggak, bukan seorang raja yang mereka inginkan gitu modelnya. Beda. Oh, mereka marah kan? Mereka berbalik. Ini menghujat Allah ini, mengaku-ngaku anak Allah gitu. Makanya teriakannya salibkan dia. Salib itu padahal hukuman paling berat gitu. Jelas nggak ya? Oh ya, jelas Pak Gam. Tapi Hmm. secara tidak langsung sebenarnya mereka tuh membuat Mesias versi sendiri ya Pak Gam. Iya, harapan Mesias dalam bayangan mereka itu seperti itu. Raja yang beneran secara fisik menang gitu. Satu lagi Pak Gam ya. Boleh, boleh. Ini di luar dari pembahasan yang ini Pak Gam. Ya. Saya tuh kalau pikiran saya terganggu gitu saya nggak bisa tidur saya Pak Gam. Ya tanya Eh, aja. ya, ini Pak Gam. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa ketika
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk diampuni, tetapi ketika iblis yang jatuh ke dalam dosa tidak dapat kesempatan. Itu aja. Oke, oke, baik. Pengampunan itu diberikan tujuannya apa? Nah, kita harus tahu dulu. Seseorang diampuni tujuannya apa? Satu, supaya kesalahannya itu tidak dibinasakan. Kenapa begitu? Supaya orang yang diampuni itu tidak buat dosa lagi. Artinya apa? Artinya pribadi yang diampuni bisa memperbaiki dirinya, diberi kesempatan untuk berubah. Makanya pengampunan diberikan. Kalau iblis sudah tidak mungkin bertobat, makanya tidak diampuni selamanya. Kuncinya cuma di situ. Apapun dosa kita, kalau kita bertobat, pasti diampuni. Tapi kalau manusia mengeraskan hatinya, nggak mungkin diampuni selamanya. Jadi, poinnya kenapa pengampunan disediakan? Ya bagi yang bisa berubah. Bagi yang nggak berubah, ya nggak diampuni. Nah, iblis tidak mungkin berubah. Kenapa? Karena dia roh dan sudah rusak. Kalau manusia masih mungkin diperbaiki. Makanya diberikan hukum. Taurat, setelah zaman Taurat berlalu, hukum kasih. Karena Tuhan tahu manusia bisa diperbaiki. Gitu. Oke, Pak Gem. Terima kasih, Pak Gem. Oke, Tuhan Kati. Terima kasih, Pak Gem. Berikutnya Ibu Mariana, silakan. Ya Pak, saya ada 3 pertanyaan ya Pak. Boleh. Pak, pertanyaan pertama Matius 21 ayat 3 itu Pak, yang dia Ya, bilang Tuhan memerlukan. Em, kan kita tahu ya Pak, banyak polemikus sebelah itu yang selalu bilang mana mana Tuhan pun pernah bilang Yesus sembahlah aku. Sebenarnya dengan kalimat itu aja sudah bisa menutup mulut mereka gitu ya Pak ya. ya, Sebenarnya sudah ya, jelas bahwa ya iya itu Yesus itu Tuhan gitu ya Pak ya. ya. Nggak perlu penjelasan yang lain, tapi kalimat itu cukup ya Pak ya. Eh, Sebenarnya kalau mau menjelaskan Ah, itu sederhana saja sih. hmm, Di kitab Yesaya disebutkan, tidak ada juru selamat selain aku. Tidak ada juru selamat selain Tuhan. hmm, Berarti artinya apa? Artinya juru selamat itu Tuhan kan? ya, Nah, terus di Perjanjian Baru, Yesus menyatakan, akulah Mesias. ya, Jelas. Kalimat kan nggak usah akulah Mesias, sembahlah aku. Ya enggak lah, kan ya, kalimat ya, ceritanya kan jelas. Kalau iya, orang permainannya begitu ya, ya cuma kalimat doang. Kita juga bisa balik kok. hmm. Tanya ke mereka, emang ada ayatnya? Nah, Begini-begini yang kita karang sendiri. Ya nggak ada lah. Tapi dari ceritanya ada gitu loh. oh ya Pak, oke Ya. Pak, paham. Mm. Sebenarnya sederhana kok pertanyaan-pertanyaan itu. Cuman masalahnya orang Kristen sendiri banyak yang tidak belajar Alkitab. Ditanya gitu bingung jawabannya. Ya, Nah, gitu loh. ya Padahal Pak, di Alkitab banyak sekali jawabannya. ya, oke Pak. Nah, Oke. pertanyaan kedua ya Pak, Ya, Matius 21 ayat 27. Kan Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak akan mengatakannya. Ini ya. Pak, saya tuh membayangkan kalau seandainya kita diperhadapkan seperti situasinya Tuhan Yesus nih Pak. Ya. Ada orang juga kayak begitu. Nah, sejauh mana toleransi kita untuk menjawab dan sejauh mana sampai kita harus mengatakan saya juga nggak akan menjawab gitu Pak. Oke. Itu sebenarnya perlu hikmat. Perlu hikmat, Bu. Seandainya kita dihadapkan yang sama pertanyaannya, kita bisa jawab, bisa enggak sih, terserah kita aja. Cuman kali ini Tuhan memang ngebalikin aja. Kamu nggak mau jawab, ngapain nanya-nanya? Gitu aja. Kalau kamu mempersoalkan, ya kita persoalkan balik. Kan seringkali debat-debat itu terjadinya satu arah, Bu. Mereka Iya. nyerang kita gitu ya. Kita Hmm. tanya balik nggak mau jawab, muter-muter lagi, curang aja gitu. Nah kayak begitu itu buang waktu. Oh ya Pak. Jadi kalau kamu nggak mau jawab, ngapain gua jawab? Hmm. Buang waktu, Bu. Iya. Kalau orang mencari kebenaran, barulah dijawab. Gini loh ceritanya, gitu. Jadi sebenarnya lihat motivasi mereka ya Pak ya. Ya, kita juga jangan buang waktu lah, percuma. Iya iya iya. Iya Pak. Oke Pak. Nah, pertanyaan ketiga nih Pak. Ya, Tapi terakhir sebelum Bapak membuka sesi tanya jawab, Bapak bilang kalau yang apa membinasakan bait Allah itu Pak, akan dikutuk ya Pak. ya Nah, akan dalam hal binasa. ini
akan binasa. Dalam hal ini bait Allahnya itu bangunan fisik atau kitanya ya Pak? Kan karena ada firman Tuhan juga bilang bahwa kita ini bait Allah. Ya, jadi yang dimaksud bait Allah di sini adalah semuanya, Bu. Semuanya tentang milik Tuhan. Tubuh kita juga termasuk bait Allah. Oh ya. Orang bunuh kita ya dia binasa. Pembunuh pasti binasa juga kan? Iya. Orang merusak bait Allah yang sebenarnya binasa juga dia pasti. Pasti. Kecuali bertobat. Tuhan tuh luar biasa loh. Walaupun itu hanya gedung ya Pak ya. Iya, Kan orang bisa bilang gedung bisa dihancurkan, tapi yang ada di dalam kita di sini itu nggak bisa dihancurkan gitu Pak. betul. Jadi kalau gedung dihancurkan seseorang, kira-kira orang itu binasa nggak? Ya binasa lah. Ya. Mau milik Tuhan kok kau hancurkan? Mau nggak hormat sama yang punya berarti. Gitu. Pak, boleh satu lagi nggak? Boleh. Ya. Itu Pak menyambung pertanyaan Bapak yang pertama tuh Pak. Kenapa manusia diberi kesempatan tapi malaikat ya tidak diberi kesempatan atau iblis ya Pak ya? Iblis, iblis. Oh, iblis saya pikir malaikat. Nah, Malaikat juga tidak, Bu. iya kenapa ya Pak? Kenapa Karena bisa rohnya udah dibuang? rusak. Kenapa Karena Pak? rohnya sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Oh, Kalau nggak bisa dia diperbaiki, sudah nggak ada rusak. pengampunan, Bu. Oh, karena rohnya sudah rusak seperti Lucifer dan gengnya Iya, kan buang langsung. Itu betul, karena rohnya sudah rusak dan tidak betul, bisa diperbaiki. betul. Atau mungkin karena ini ya Pak, karena Tuhan tahu bahwa ini bukan yang pertama kali atau gimana ya Pak? Nggak juga, karena Tuhan rohnya rusak. Kan udah tahu roh si Lucifer ini dan pengikutnya sudah rusak, nggak mungkin diperbaiki. Oh iya iya iya, oke oke. Ada teolog yang alasannya gini, Bu. Karena mereka jatuh dalam dosa tanpa digoda siapapun, idenya sendiri. Oh, I see, I Ya see. kan? Ya Pak, ya Pak. Kalau Adam kan digoda. Hmm. Tapi saya lebih setuju bukan itu. Kalau saya rohnya rusak itu. Oh Nggak ya, bisa oke Pak, diperbaiki. terjawab sudah. Ya, Ya, gitu. baik Pak, terima kasih itu Sam, aja. ya, sama dengan zaman sekarang. Ideku Ah, ya, sendiri Pak. ini mau buat jahat nipu itu. Tapi meskipun ide sendiri kalau bisa diperbaiki ya tetap diampuni. Iya, ya mengerti Pak. Ya, oke. Baik, makasih ya Ya, Pak Wing. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Oke, Pak Joko silakan. Tasik. Iya, ya, oke. Shalom Pak Wigno. Shalom. No, saya izin tidak buka kamera Ya, karena nggak saya apa-apa. lagi takut nularin kawan-kawan. Nggak apa-apa, silakan. Ya, baik. Pertanyaan saya mungkin ada 3, tapi perkara keledai. Ya, Ya, perkara keledai. Jadi kalau di Matius itu mencatatkan bahwa yang dibawa itu kan 2 keledai, ya, induk dan anak. Nah, kalau di Markus saya sempat baca, dia menjelaskan cuma 1. ya, Tapi sangat jelas di Markus 11 ayat 2, seekor keledai muda ya, tertambat, seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangin orang. ya, Nah, kalau di dalam Matius itu keledainya tidak diceritakan yang ya. mana yang ditunggangin oleh Tuhan Yesus, tapi lewat Markus kita dijelaskan yang muda lah yang ditunggangin oleh Tuhan Yesus untuk Pertanyaannya. masuk ke Yerusalem. Pertanyaannya yang ini yang pertama, bagaimana menjelaskan keledai yang masih liar atau belum pernah dijinakkan itu bisa dipakai Tuhan, Pak? Memang ada kata-kata liar ya, Pak? Enggak ada. Oh, Tapi saya oke. ngomong itu keledai muda yang tertambat. Kalau enggak salah di mana itu ya artinya dia enggak pernah ditunggangin, belum pernah ditunggangin gitu. Ada tulisannya nggak, Pak? Belum pernah ditunggangi. Saya harus cek dulu ke Markus dan yang lain-lain atau itu saya baca di buku yang lain, Pak. Kalau buku nggak bisa jadi patokan, Pak. Itu tafsir. Ayatnya yang Ya, penting. maksudnya tafsir, ya, maksudnya Ya, buku tafsir. jadi begini. Di satu kitab ditulis bahwa itu 2. Di satu kitab yang lain cuma 1. Yang mana yang benar? Ingat ya, Pak, prinsipnya ya. Alkitab itu ayat-ayatnya tidak ada yang saling bertentangan. Karena sumbernya 1. Inspirasi Roh Kudus kan. Dan peristiwanya sama, nggak mungkin bertentangan. Tapi eh, melaporkannya ada perbedaan sedikit, tapi bukan artinya berubah, nggak. Contoh sederhana, zaman sekarang ya Pak, kalau terjadi huru hara, kirim 10 wartawan untuk meliput, sama nggak tulisannya? Enggak, pasti enggak. Ya, jumlahnya bisa sama nggak?
Ya bisa berbeda, Pak. Nah, kenapa? Kan kan kejadiannya sama. Sudut pandang. Ya, makanya. Jadi, Ya, kalau yang menulis satu keledai itu, dia sedang menekankan Yesus nanti menunggangi seekor keledai gitu loh. Mau jumlahnya berapa nggak penting. Kalau yang satu lebih detail mungkin ya, ada anaknya, ada ya keledainya dua maksudnya gitu. Nggak masalah. ya. Tapi Nah, memang menunggang keledai gitu loh. Bukan kalau bertentangan tuh gini, yang satu pakai keledai, yang satu kuda. Nah, itu beda. ya fine. Ya, mengerti. Oke. Tapi itu ada Pak di Markus 11 ayat 2 mungkin bagian B kali. Kamu segera akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangin orang. Nah, itu Oke. ada, Pak. Nah, jadi Ya, pertanyaannya kan biasanya Pak ya, oke. namanya kalau keledai belum pernah ditunggangin itu kan saya analogikan ini maksud saya liar, belum Itu tafsir, dijinakkan. Pak. Itu tafsir. Keledai yang Ya, belum ditunggangi belum tentu liar. Keledai bukan ya, binatang liar sih. ya, oke, Ya, fine. oke. Pertanyaan kedua Ya, tentang keledai lagi nih Pak. ya. Bagaimana makna rohaninya kita saat ini bahwasanya Tuhan itu pakai keledai? Apakah Oh, Yesus oh, Apakah keledai itu bisa kita asumsikan enggak bahwa itu orang yang belum kenal Tuhan, oh, enggak, orang yang bukan. Bukan. Dalam kasus ini, Tuhan menunggangi keledai itu ingin menampilkan apa sih gitu, ya kan? Menampilkan Raja Mesias yang lemah lembut, rendah hati. Bukan menunggangi kuda sebagai tentara jenderal gitu, bukan. Nah, Oh di- ya, ini berarti menjawab pertanyaan saya yang ketiga. oh, Jadi Yesus itu memakai keledai hewan yang bodoh, yang tidak gagah, yang kurang kuat bila dibandingkan dengan seekor kuda yang biasa dipakai oleh tentara Romawi. ya, Ya, bahkan kalau kita di fisika atau apa sekarang satuan tenaga, satuan pakai kekuatan itu horsepower. kan pakai horsepower atau daya Ya, kuda. Ya, terjawab Pak Wignyo ya. Terima oke, kasih ya Pak. oke, Tuhan Shalom. berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Epenius, silakan. Halo, selamat malam, Selamat Pak malam. Pendeta. Oke, dan langsung dua nomor Ya, pertanyaan. Yang pertama, Osana dengan penolakan ini, eh, orang-orang percaya juga, orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya kah, atau orang yang percaya saja, atau tidak percaya saja. oke. Yang Yang berteriak Hosana ini pasti orang yang percaya adanya Mesias. Karena teriakan Hosana artinya, Tuhan tolonglah kami. Jadi nggak mungkin dong orang nggak percaya teriak Hosana, nggak mungkin. Orang percaya kepada sang kedatangan Mesias. Tentu saja hari itu kita nggak bicara Kristen ya, Kristen belum ada. Begitu, Pak Epenius? berarti dari Osana ke penolakan itu yang Oh, kenapa kan taruh judul begitu? pertama kali mereka teriak Hosana kan percaya tuh. Tapi Ya, ternyata Mesias yang mereka harap-harapkan tuh nggak sesuai harapannya. Sehingga mereka malah menolak akhirnya. Gitu loh. Makanya salibkan dia malah menolak. Gitu. Jangan sampai kita mula-mula datang ke gereja, Hosana, pujilah Tuhan. Lama-lama kok aku belum nggak jadi kaya ya, terus menolak. Nah, sama. Motivasinya apa ketika kita teriak Hosana, pujilah Tuhan, atau tolonglah kami Tuhan? Apa motivasinya? Gitu. siap, Bapak Pendeta. Oke. Yang kedua, eh, Yesus saja begitu menyambut dengan media dengan begitu luar biasa, baru ahli Taurat, imam-imam, tua-tua itu kenapa tidak, alasannya ya? Imam-imam, imam kepala, orang Farisi ahli Taurat itu sudah lama sebelum peristiwa itu jadi, itu memang benci sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena banyak orang lebih suka datang kepada Tuhan Yesus dibandingkan ke mereka gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa eh, mengajar dengan kuasa, mujizat dan sebagainya. Sehingga orang-orang itu mereka malah memfitnah dengan kuasa apa itu? Jangan-jangan kuasa Belzebul gitu. Mereka memang nggak suka. Karena seringkali Tuhan Yesus juga mengajar dengan menegur mereka langsung. Ya, Contohnya ya, yang tadi itu. ya. Hmm, mereka tahu yang dimaksud adalah mereka menolak.
sang anak. Gitu. Jelas nggak ya? Ya, berarti pada saat menyambut ini orang-orang yang ahli Taurat yang musuh dia itu juga ada di situ kah? Ya, ada pasti. Mereka Oh, melihat. ya. Karena Oh, ini peristiwa baik. besar, ramai gitu Yerusalem. Jadi banyak orang lihat ada apa sih gitu. Rupanya Sang Mesias datang pakai keledai sesuai nubuatan Zakaria. Cuma banyak orang yang nggak percaya juga, orang Farisi, ahli Taurat pasti mencibir itu pasti. Terima kasih. Ya, Pak Pendeta, terima kasih. oke, Tuhan berkati. Pak Imade di Kantara, silakan Pak. Ya, kedengaran suara saya, Pak. Dengar jelas. Ya, ya, terima kasih, Pak. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Pak. Karena terus terang aja, Pak, saya rasa-rasanya seperti apa namanya itu ya. Karena khotbah Bapak melalui YouTube, terutama 7 Natur, kebenaran sudah saya Oh, dengarkan semua, Pak. puji Tuhan. Sudah itu UBS ini juga sudah saya dengarkan sampai mengejar-ngejar sampai harusnya sampai bisa mengejar ini sehingga sehingga ngantuk gitu Itu Pak. Kan tetapi itu enggak. kalau kuliah sudah S1 Pak. Tetapi Udah berapa sudah tahun terkejar, Pak? Sudah berapa tahun? sudah lama Pak. Lama ya, nah makanya Ya, udah ini berapa S1 itu. bulan. Tapi tidak Ya, terkejar-kejar, maksa meloncat aja dulu Pak gitu. ya nggak Ikut apa-apa. langsung gitu Pak. Ah, Itu. Sekali oke, lagi terima kasih Pak ya. ya puji Yang Tuhan. pertama Pak, saya ingin memohon aja kepada Bapak begitu. Karena kalau saya melihat dari rencana Bapak untuk membuat buku gitu Pak, Oh, bikin buku tentang 7 Natur kebenaran itu, akan tapi kan bukunya mungkin agak lama, mungkin baru bisa terwujud itu Pak. Kalau memang bisa Pak, saya ingin hard copy-nya begitu. oh, boleh Pak, boleh. Nanti Begini Pak, jadi begini. gimana Pak? eh Soal buku ini, aduh, waktu saya tuh ada banyak urusan, ada banyak kesulitan yang saya hadapi, non teknis lagi Pak. Jadi nanti kalau bukunya jadi kan kita umumkan tuh. Nah, Ya, Bapak tinggal WA saya. Saya mau dong satu, ya saya kirim aja gitu, gampang Pak. ya. Oke. Nanti kalau ini hard copy-nya apakah saya perlu mengirim eh, hard disk atau apa, berapa tera dan sebagainya, kita siap aja Pak. Nanti Ya, oke. Nanti ya segala-galanya Pak. siap, ya, Mm-mm. Pak. Itu Oke. Pak, karena terus terang aja Pak, saya memang belajar Pak, ya, karena di dalam keluarga kami punya persekutuan yang mengadakan kebaktian setiap minggu hari Sabtu Pak, Oh, gitu. Dan saya luar biasa. kebetulan diberi tugas untuk menyampaikan firman itu Pak. Puji Tuhan. Ini luar luar biasa Pak, saya baru menemukan dan saya mau berdoa untuk bagaimana saya mendapatkan memang yang betul-betul benar. Ya, Firman Tuhan itu yang saya sampaikan jangan sampai salah. Kalau salah ya, saya berdosa kalau menyampaikan pada keluarga yang ditambah, karena cukup banyak juga keluarga ya. besar kami Benar Pak. di Harus Kalimantan benar ini Pak. Pak. Kalau betul-betul benar begitu Pak, Ya, yang puji Tuhan. menyampaikan lebih besar lagi dosanya kalau tidak benar Pak. Iya, iya. Dan saya ketemu Pak Bigno nih. Nah, itu Pak. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih puji banyak. Tuhan. Puji Tuhan. OBS itu Pak, rasa-rasanya sebelum saya ketemu dengan Bapak, saya rasa-rasanya mencuri itu Pak. Mendengarkan Enggak, mendengarkan nggak video apa-apa dan Bapak. sebagainya Pak. Nggak apa-apa, ini Sehingga buat saya umum. hubungi Bapak, luar biasa saya berterima kasih dan gembiranya tatkala Bapak menyambut WA saya Pak. Ya, Itu Pak. Bapak Itu kalau kalau ada pertanyaan yang sulit, WA aja ke saya. Ya. ya, Mm, sudah itu yang kedua nih mengenai materi tadi Pak. Ya, Oke. kebetulan saya orang pertanian Pak. Ya, Yesus mengutuk pohon ara ya, secara eh, secara rohani, saya kira saya mengerti aja Pak itu ya. maksudnya itu Pak, karena dia tidak berbuah. Cuman kalau kita menganalogikan dengan pertanian, kalau kita melihat juga perumpamaan-perumpamaan yang lain seperti lalang dengan gandum dan sebagainya, itu kan sangat tepat sekali analogi Ya, Tuhan itu ya menganalogikan betul. ini itu Pak, sehingga Ya, sangat-sangat jelas sekali betul. apa maksudnya itu Pak.
Sedangkan kalau pohon ara, ini Pak, ini mohon apa namanya pencerahan aja Pak. Ya, Karena kami dari pertanian, pohon ara ini kan berdaun Pak. betul. Kan kalau tanaman itu perimbangan antara daun daun kalau dia mau berbuah, dia tidak bisa juga terlalu subur gitu Pak. Ya, betul. Itu Pak, Kalau sudah itu daunnya tanam kebanyakan nggak berbuah kebanyakan ya. itu tidak berbuah dia Ya, ya, gitu. ya. Itu Betul. implikasi rohaninya mungkin makanya dibilang Tuhan Yesus orang kaya tidak bisa karena apa namanya karena terfokus pada kekayaannya sama dengan daun karena terfokus pada ininya banyaknya tersedia makanan tapi tidak dibagikan dan sebagainya Pak. Ya, Apakah ya. begitu Pak kira-kira Pak? Saya mengerti maksudnya. Jadi begini, Pak, kalau kita membaca suatu perumpamaan atau suatu kisah di Alkitab, kita tidak boleh memandang dari seluruh sisi seperti ilmiah. Kita harus fokus pada konteksnya. Nah, konteks yang ini adalah kita tidak mempersoalkan tadi itu yang fakta daunnya banyak dan tidak berbuah, bukan. Konteks ini adalah pokoknya kalau ada pohon yang tidak berbuah, itu ditebang, dibuang. Gitu ceritanya. Untuk menekankan apa? Untuk menekankan manusia harus hidupnya berbuah. Gitu aja sih. Oke. Nah, jadi nggak perlu dianalisis seperti sains gitu sampai daunnya sampai enggak. Kalau itu diartikan begitu bisa saja, tapi itu namanya tafsir alegori. Alegori itu ya kalau kedengarannya sih baik, tapi sebenarnya nggak perlu begitu. Gitu. Ya, Ya. Terima kasih Pak, begitu aja oke. Pak. Ya, Ya. Tuhan berkati. Bapak di kota mana ya? Di Palangkaraya Pak. Palangkaraya. Oke, saya belum pernah ke Palangkaraya. Ya. Ya, Mampir ke Palangkaraya kalau ya. Palangkaraya Pak. Nanti Siap, suatu siap. hari ya. Ya, Baik, Pak. Tuhan berkati. berkati Pak. eh Ibu Ivon, silakan. Ya Pak, Ya, nyambung pohon ara tadi Pak. ya. Bagaimana Ngomong-ngomong, kita bisa ngomong-ngomong, Ibu Ivon pernah makan buah ara nggak? belum? Oh, belum ya. Oh, enak loh. Oh ya, Dia belum Pak. dia dikeringkan gitu, terus nggak menarik bentuknya. Tapi kalau dimakan tengahnya itu ada manis-manisnya gitu dan sehat sekali. Oh, Kalau kita makan dapatnya dari mana Pak? cari Belum di Pak. toko kesehatan sih. Kalau di Israel banyak. Kalau di sini toko Oh, kesehatan ada. oh coba saya cari untuk Itu kalau kesehatan. apa perut memperbaiki pencernaan juga, seratnya tinggi. Oh, kebetulan saya harus makan serat tinggi. Oh, oke. Kalau serat tinggi itu bagus. Iya, iya. Kalau mau serat tinggi Oh, itu biji chia seed dan flaxseed itu bagus. oh iya ya. Iya, saya makan chia seed. Iya, Oke, iya, ya. iya. Ini Oke, kok pertanyaannya apa sekarang? tepat sekali Pak Hmm. ngomongnya. Ah, bagaimana kita bisa berbuah Pak? Oh, oke. Harus dimengerti dulu buah itu apa yang dimaksud. Buah roh itu ya Pak? Buah roh. Betul. Jadi kita itu bagaimana bisa berbuah? Ya panjang ceritanya kan. Satu, kita harus ingat kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Sebagai dampaknya kita jangan buat dosa lagi dong, sudah diampuni kan. Sebagai dampaknya kita juga nggak boleh menghukum orang lain. Kita harus mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Ya kan? Yang kedua, kita harus mengalami pembaharuan akal budi. Supaya mindsetnya, pengertiannya, understandingnya semua berubah sesuai kebenaran. Ya kan? Ketiga, kita diberi Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Keempat, kita disertai penyertaan Tuhan membentuk pribadi kita sehingga berbuah-buah. Makanya ada satu ayat yang berkata, kalau firman itu ditabur, lalu orang yang mendengarnya itu mengerti, maka hidupnya berbuah-buah. Ada Hmm. yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Terjadi perubahan hebat dalam hidupnya itu. Jadi kalau mau berbuah, satu, firman harus menjadi sarapan setiap hari, setiap saat.
tetap di dalam firman, lakukan. Bukan cuma mengerti doang, lakukan. Hidup di dalamnya, praktek. Barulah itu hidupnya mulai berbuah nanti. Gitu. Iya, Sederhananya Pak. begitu. Yang kedua, Pak, Ya. saya dengar khotbah. Kalau kita berdoa, kita sering, oh Tuhan, layakkan saya, kuduskan. Tapi saya dengan khotbah itu tak, ya masuk akal juga. Maksudnya bukan masuk akal ya. Maksudnya saya mengerti juga kalau dikatakan bahwa mestinya nggak begitu karena kita sudah dilayakkan dan dikuduskan melalui Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ini bagaimana ya, Pak? Oke. Oke, ini orang salah mengerti. Ketika baca Alkitab, ada ayat, engkau sudah kudus hidupnya. Memang itu sudah? Kan belum faktanya. Belum, ya. Itu ketika contohnya ya, kalau engkau mengaku dengan mulutmu percaya maka kau selamat. Lalu sekarang aku sudah ngaku sudah selamat. Salah mengerti itu. Ayat itu Hmm, ditulis untuk siapa? Untuk jemaat di Roma. Sedangkan jemaat di hmm, Roma itu sudah siap mati dia. Ketika mengaku dia percaya. Beda dengan sekarang. Nah orang nggak mengerti. Main ambil ayat. Kamu sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Oh kita sudah suci nih. Suci apa? Tiap hari buat dosa, ngomong sembarangan. Maksudnya adalah Tuhan mati di kayu salib, dosa kita diampuni. Nah, kalau dosa kita diampuni, buat dosa lagi apa enggak? Kalau buat dosa lagi ya belum suci. Kalau sudah tidak buat dosa lagi, barulah itu hidup ya, suci. Ngerti nggak maksudnya? ngerti, ngerti. Nah, gitu. Yang Ya, penting fakta aja, nggak usah pakai teori. Ada ayatnya, Pak. Ayat itu bicaranya sama siapa? Ditujukan ke siapa? Kan gitu. iya, iya, ngerti, Pak. Hmm. Terima kasih, Pak Wirnyo. Oh, itu Tuhan saja. memberkati. Oke, Tuhan berkati. Terakhir, Inggriani ya. Ibu Inggriani ya. Silakan. Nggak bisa. Bisa Pak, Oh, sebentar. bisa. Ya, silakan. Ya, selamat malam Pak Nyong. Selamat malam. Selamat malam Pak. Loh, Ya, saya mau tanya tapi agak nyimpang sedikit dari temanya ya Pak. Ada apa ya Pak ya? ya, ya, boleh, boleh. Silakan. Siapa ini? Eh, Hadi Pak, Pak Adi. Oke, silakan. suaminya Inggriani. Ya, silakan. Pak Adi. Itu loh Pak yang ada perumpamaan tentang membeli pedang dua terus di sini sudah ada pedang satu itu maksudnya pedang itu apa ya Pak ya? Yang Ayatnya yang mana? waktu mau perang apa-apa itu Pak? Ayatnya yang mana? Ayatnya kira-kira di Lukas Pak ya? Lukas berapa? Lukas berapa? Tahu nggak Lukas berapa? Dito kita siap nih. Hmm. Telepon. Hmm. Jadi, Mati dong, mati. mati. Ya, yang mana? Lukas pasal 22? Lukas agak terakhir tuh Pak, saya lupa Pak. Ya, pasal 22. Pertanyaannya apa? Ya, ya itu yang dimaksud pedang itu apa Pak ya? Mau perang mau beli pedang dulu itu maksudnya pedang itu apa Pak ya? Oke, tunggu ya. Iya ya. Oh, ini Dan tentang apa ini? ini. Tentang apa? Iya. Waktu perjamuan malam kan? Iya. Hmm. Oke, intinya Lukas begini. 22 ayat 38, Pak. 2238. Iya, Ayat betul. 38 ya. 2238, betul. Iya. Intinya gini, Pak. Kalau baca ayat, jangan satu Iya. ayat. Kalau cuma Oh satu iya. ayat, bingung. Ini apa ya? Harus dibaca perikopnya. Ini bicara tentang Oh apa? iya. Kan Ayat gitu. sebelumnya ya Pak ya. Iya, dari ayat 24 boleh dibaca itu. Ada Iya. pertengkaran kan? Terus Tuhan Iya. Yesus berkata bahwa Raja bangsa-bangsa memerintah rakyat. eh, Kemudian, tetapi kamu tidak demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Dan Iya. pemimpin sebagai pelayan.
Siapa yang Iya. lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ini kan cerita tentang Tuhan mestinya dilayani, tapi ia malah melayani. Kerendahan hati kan? Iya. Kamulah yang tetap tinggal bersama aku dalam segala pencobaan. Jelas. Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Jelas. Seperti Bapa menentukannya bagiku. Bahwa Iya. kamu akan makan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Oke. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Oke. Tetapi aku Iya. telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus mendoakan Thomas. Simon, Simon Simon, ya. Simon Petrus ya. Iya, iya. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata gini, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Soal bekal ya ini ya. Iya, iya. Nah, kamu tidak membawa apa-apa, bekal, kasut, dan sebagainya. Adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka. Suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku Iya, berkata kepada iya, kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab iya, ada apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ini cerita iya, tentang Tuhan Yesus akan ditangkap, iya, kemudian mati, dibunuh. Gitu kan iya, ceritanya? iya, Nah, iya, Pak. kata mereka, Tuhan ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Udah, nggak usah, udah banyak-banyak, nggak usah. Pokoknya, seadanya aja. Nah, artinya pedang itu berarti apa ya, Pak ya? Untuk bekal doang, bukan untuk perang ya. Hmm. Tuhan tidak pernah ngajarin perang. Untuk Iya, bekal aja. Kalau orang pergi iya, kan ada pundi-pundi, ada pedang, ada apa, kan semuanya itu satu set. iya, Cuma itu aja, nggak ada arti lain. Kalau memang perang, nggak 2 pedangnya, banyak. iya. Ini Hebat, kebetulan Pak. kata mereka ini 2, cuman ya udah nggak apa-apa cukup. Itu bukan perumpamaan, Bapak ya. Bukan, bukan perumpamaan. Ini cuman menjelaskan bahwa kamu nggak bawa bekal apa-apa, cukup kan ternyata cukup. Oke, sekarang kamu bawa bekal deh. Ini cuma 2, Tuhan. Ya cukup lah apa aja bekalnya. Gitu aja sih, nggak ada apa-apa. Ya, ya, ya. Jelas nggak ya, Pak Adi? Halo Pak Adi, kemana Pak Adinya? Ya oke, kelihatannya nggak ada pertanyaan lagi ya malam ini ya. Udah hampir setengah 9, udah nggak berasa. Baik, yuk kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hikmat di malam hari ini. Kami semua diberkati, kami semua diberi pengertian. Biarlah setiap kali kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan sudah menjadi bagian dalam keluarga Allah. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh jemaat dimanapun berada. Jadikan kami semua dalam satu keluarga besar di dalam Tuhan. Terima kasih kami sudahi pertemuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.